gepegah oleh Abu Laid As-Samarkandi itu, Allah akan menambahkan kepadanya itu adalah hubbud dunia, cinta dunia. Jadi menyata dua bersama dengan urang-urang kayanya nunggu-nunggu sekalian biasa saja. Yang mereka cerita adalah kayanya. Ilung na rumah kuino, ilung na motor kuide, ban mentang lung blau motor baru, menyajigop dipakai minyak, ilung nak pakai minyak, oleh pakai listrik ini. Ketika kita mendengar apa yang disampaikan oleh mereka, menurut Abu Laid As-Samarkandi menyebutkan itu akan semakin tumbuhnya rasa cinta kepada dunia. Maka cinta terhadap dunia disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan adalah pangule terhadap kesalahan dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang amat mulia dan terhormat Imam besar masjid selaku ayahanda rohani kitanya bersama. Lalu kemudian yang terhormat Badan Kemakmuran Masjid, kemudian panitia pembangunan masjid, remaja masjid, gure-gure ulun tuan, hadirin sidang jamaah salat tarawih, salat Isya diiringi dengan tarawih dan witir, semoga Allah merahmatinya. Izinkan kepada ulun tuan untuk menyampaikan sebagai pengingat khususnya kepada ulun tuan pribadi dan mungkin hendaknya jika bermanfaat bagi tungku-tungku sekalian, bahwa getanyo tanpa terasa bak malam yang berbahagianya sudah berada malam yang ke-6 untuk melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Walau sekalipun di Aceh uranyo tunggu, ada juga malamnya adalah malam yang ke-5 dalam pelaksanaan salat tarawih. Bahkan kejadian selalu ada perbedaan di dalam menentukan awal Ramadan. Secara ilmu pengetahuan bahwa penentuan Ramadan itu ada 3 pendekatan yang dilakukan. Yang pertama disebut dengan wujudul hilal. Yang kedua disebut dengan ru'yatul hilal. Dan yang ketiga disebut dengan imkan. Jadi lebih bentuk pendekatan sebagai ilmu untuk menentukan kapan awal Ramadan dan kapan berakhirnya Ramadan. Dannya sesungguhnya bukan kali ini yang pertama terjadi. Dan ini sesungguhnya sudah terjadi sebelum gedenya. Dannya merupakan lumrah disebabkan karena pengaruh urang karame jarang beda-beda sehingga pada akhirnya kesimpulan pun berbeda-beda. Namun demikian kita sebagai masyarakat biasa, orang yang awam yang tidak punya kemampuan kapasitas untuk menentukan kapan awal Ramadan, maka oleh para ulama di Aceh sebelumnya berittifaq. Bagi contoh almarhum Abu Tanuh Mirah dalam disampaikan di Abun. Lalu kemudian Abun Aziz Samalanga. Kedua ulama besar itu berittifaq
kuota kesepakatan uringan kita menunggu kapan Ramadan itu diwajibkan untuk berpuasa adalah pada saat diumumkan oleh pemerintah. Maka menurut Tuan kitanya tidak salah untuk mengambil sikap dan mengambil sebuah tindakan dalam berbuat dan melakukan, bahwa malamnya adalah malam yang ke-6 untuk melaksanakan ibadah salat tarawih. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat, sidang jamaah tarawih dan Aisyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tunggu-tunggu sekalian, yang mendasari terhadap ibadah puasa itu diwajibkan atas dasar ayat yang sudah menjadi maklum bagi kita dan sambil taplung tajak pun jetafa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan untukmu itu berpuasa. Disebut dengan kalimat kutiba itu menunjukkan ada waktu yang ditentukan oleh syariat untuk melaksanakan kewajiban puasa. Pajan watenyan yaitu pada bulan Ramadan. Lalu kemudian dilanjutkan min qablikum, daripada orang-orang sebelum kamu, bahwa ada umat selain daripada umat Muhammad pun pernah melaksanakan puasa. Lagi contoh musuh umat Nabi Daud, mereka juga melaksanakan puasa, tapi berbeda dengan puasa yang dilaksanakan oleh umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Daud melaksanakan puasa uronyo puasa singgah buka, lusa puasa lam, lusa raya buka, begitu seterusnya sampai dengan akhir hayat. Menan kewajiban melaksanakan puasa oleh umat Nabi Daud. Lalu kemudian terhadap umat Nabi Muhammad itu ada sesuatu yang diberikan oleh Allah yang tanpa diberikan kepada umat-umat yang lain. Salah satu yang terjadi pada bulan Ramadan yang disebut dengan namanya adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu menjadi sebuah incaran bagi umat Islam di seluruh dunia, khususnya kepada mereka yang percaya bahwa Lailatul Qadar itu ada. Lalu bagaimana sehingga Lailatul Qadar itu akan didapatkan oleh seseorang? Iban cara anu. Cukupkah dengan berpuasa di siang hari lalu kemudian di malam hari kita melakukan ibadah-ibadah? Salah satu di antaranya adalah mendirikan malam, seperti melaksanakan salat tarawih. Sebenarnya nunggu. Maka oleh para ulama menyampaikan tidak cukup dengan itu, tapi harus bangkit dari rasa keyakinan dan rasa keikhlasan dalam melakukan ibadah, termasuk di dalamnya merancang dari awal Ramadan sebelum Ramadan tiba. Kuatan rancang termasuk makanan yang kita makan itulah makanan yang halal. Rezeki yang kita cari adalah rezeki yang halal dan baik. Lalu kemudian konsisten istiqamah dalam melakukan ibadah. Maka yakinlah Lailatul Qadar itu insya Allah akan kita dapat. Dan adanya tunggu sekalian, barangkali kita sudah mengetahuinya. Hana nabi-nabi yang lain yang Allah berikan, khususnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat. Maka kita alangkah berbahagia menjadi bahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kenapa puasa itu diwajibkan? Apa yang mendorong sehingga puasa itu Allah mensyariatkan dalam umat Islam itu? Yang disebut dengan maqasidus syar'iyyah, tujuan daripada syariat puasanya puasa. Salah satu di antara lain adalah menekan hawa nafsu manusia. Sesungguhnya manusia itu adalah menjadi sketsa semesta, sebagai replika bagaimana dengan alam semesta itu ada,
ada pada tubuh manusia itu. Alam itu panas, pada manusia pun ada panas. Alam itu pertama dia itu tumbuh, berkembang, lalu kemudian kering dia. Manusia pun ada. Pada manusia itu ada sifatnya malaikat. Dan pada manusia itu pun ada sifatnya syaitan. Maka disebut oleh orang-orang replika alam sketsa semesta itu ada pada manusia. Maka salah satu sehingga menjadi manusia yang utuh sebagaimana yang diharapkan oleh agama, salah satunya adalah menekan nafsu. Langkah untuk menekan nafsunya bagaimana langkahnya? Usaban lagi tapi pulih luka yang bisa dilihat. Ketika luka itu ada maka langsung bisa kita lihat. Luka bajarawa melak-lak caboknya kentanya urace. Berubat. Menyayakin dah berubat. Bila Allah mengizinkan maka akan pulih. Tapi luka yang ada di dalam hati manusia itu dengan apa kita obati dengan tubuh sekalian, maka kita bunuh yang disebut dengan membunuh nafsu. Maka oleh Abu Laid As-Sarmakandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin menyebutkan, langkah untuk membunuh nafsu itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita jangan selalu untuk duduk ataupun kita duduk dengan mereka, maka akan memberikan nilai pengaruh terhadap teman yang kita menjadi kawan diskusi. Yang pertama disebut dengan man jalasa ma'al aghniya zadahullahu hubbud dunya wa raghabatu fiha. Barang siapa yang duduk dua berdiskusi, teman ngobrol bersama dengan orang-orang yang kaya, maka dipegah oleh Abu Laid As-Sarmakandi itu Allah akan menambahkan kepadanya itu adalah hubbud dunya, cinta dunia. Jadi menyata dua bersama dengan urang-urang kayanya nunggu-nunggu sekalian biasa saja. Yang mereka cerita adalah kayanya. Ilong na rumah kuino, ilong na motor kuide, ban mantang long blow motor baru, menyajigop dipakai minyak, ilong hana pakai minyak, oleh pakai listrik ini. Ketika kita mendengar apa yang disampaikan oleh mereka, menurut Abu Laid As-Sarmakandi menyebutkan itu akan semakin tumbuhnya rasa cinta kepada dunia. Maka cinta terhadap dunia disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan adalah pangule terhadap kesalahan dalam kehidupan. Yang menjadi panglima kesalahan untuk bertindak dan bersikap dalam kehidupan manusia. Orang cinta terhadap hubbud jah, kemasyhuran, viral bahasa Jino. Itu karena apa sesungguhnya? Itu dipengaruhi oleh cinta terhadap dunia. Orang tidak pernah merasa kaya, dengku. Walau sekalipun sudah diberikan gunung emas yang satu. Maka Nabi menyampaikan, mereka akan mencari gunung emas yang kedua. Sampai mati, baru ada merasa puasnya untuk mencari kekayaan. Maka dipegah oleh Abu Laid As-Sarmakandi. Ketika kita sering duduk bersama dengan orang-orang yang kaya, maka akhirnya akan kita dapatkan cinta terhadap dunia, waraghabatu fiha, dan semangat untuk mencapai kekayaan. Kan hanjir dua ngurung kaya, je dua ngurung kaya, tapi takalan dah nilai-nilai sehingga ganyan bisa kaya lagi. Itu salah satu di antara beberapa hal yang disampaikan oleh Abu Laid As-Sarmakandi membunuh nafsu. Lalu kemudian yang kedua, man jalasa ma'al fuqara zadahullahu syukra wa ridha bi qismatillah. Barang siapa yang sering duduk bersama dengan orang-orang fakir, menjadi teman urung-urung fakir. Orang-orang fakir itu adalah bahagian dari kehidupan kitanya. Itu oleh Nabi, oleh Abu Laid As-Sarmakandi menyampaikan
Allah akan menambahkan kepadanya syukur dan ridha dengan apa yang Allah berikan untuknya. Itu yang baik. Munya kita orangnya barangkali, tapi nyoba jamaahnya hana. Yang tak mengendap pilih-pilih, yang pah-pah, yang gagam, yang gad-gad, yang gron-gron, yang inang lagi habanyan cip. Munya yang ngasih-ngasih yang muntem pandang, tapi kita terawai. Yang sebetulnya secara rumus yang disampaikan oleh Abu Laid As-Sarmakandi itu salah. Yang benar bagaimana? Bertemanlah dengan orang-orang fakir. Ketika kita berteman dengan orang-orang fakir, maka kita akan bertambah syukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Lalu kemudian ketika kita terjemahkan makna fakir, bukan sesederhananya. Bukan fakir karena hartanya, tapi juga fakir karena anggota tubuh yang kita barangkali lengkap yang Allah beri. Jarawa mentanggat, mata mentang terang, aki mentang timang ngotet aja. Takalan saudara-saudara kita yang broken sama-sama ngond. Saban-saban tamu jeb-jeb kupi, saban-saban tamu pegah-pegah apa. Tapi urangnya yang barangkali kakenang stroke, macam-macam lah penyakit. Ketika kita melihat ada kekurangan pada orang itu, maka salah satunya yang muncul adalah rasa syukur dan ridha terhadap apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang selanjutnya, man jalasa ma'as sultan zadahullahu akbar. Barang siapa yang sering duduk berteman dengan para raja, dengan wali kota ngon, bupati ngon, kesi gampung ngon, mukim camat ngon, maka Abu Laid As-Sarmakandi menyampaikan zadahullahu akbar, ditambahkan oleh Allah kepada dirinya orang itu adalah takabur. Wa kiswahu qalbi, dan keras hatinya. Yang biasa fenomena kehidupan. Yang menjadi raja harunya kan raja. Sasi yang menjadi raja harunya ngan orang yang apit raja. Musa kesi kan kesi yang menjadi kesi, tapi sasi ngan kesi yang menjadi kesi. Kenapa begitu? Karena itu yang disampaikan oleh Abu Laid As-Sarmakandi, wa kiswahu qalbi. Keras hatinya, merasa berkuasa dirinya. Kenapa merasa dia itu berkuasa dirinya? Karena dia itu dekat dengan sultan. Oleh karena itu, ketika kita melihat bagaimana dengan orang-orang dulu, di saat orang-orang itu dekat dengan raja, apa yang diambil oleh mereka? Yang diambil oleh mereka adalah sesuatu yang baik pada raja, dan diberikan nasihat ketika raja itu silap salah dalam bertindak dan bersikap. Tapi jinohana, bahkan kejemenan dengan tunggu sekalian, itu didorong oleh siapa? Itu semuanya didorong oleh nafsu yang ada pada diri manusia. Maka oleh karenanya, saya kira Ramadan ini nyementeng di awal, di mana kita itu ada 3 fase yang akan kita lewati. Ada yang disebut dengan fase maghfirah, rahmah, lalu kemudian ittiqu minan nar. Maka setiap fase yang kita lewati itu, setiap apa fasilitas yang Allah berikan kepada kita, maka maksimalkan fasilitas itu. Jadikan masjid sebagai tempat rumah kita selama Ramadan. Jadikan orang-orang fakir sebagai teman setia dalam kehidupan kita. Jadikan orang-orang yang melaksanakan ibadah itu sebagai ajang tempat untuk bersedekah kita. Menyaurajeh bagaimana cara orang-orang memeliharakan puasa. Ipaluh badai contoh. Itu ada setiap Ramadan dipegat dengan namanya kaluan. Selama 44 hari. Jadi bak 15 Syaban urunyan ke damang kaluan sampai dengan itamang bulan Syawal baru tebih kaluan. Kepuanya untuk pelihara setiap pahala daripada pahala puasa.
Walau katanya orangnya belum sempat untuk melakukan yang seperti itu, maka jadikan masjid-masjid di Payapunta orangnya ini tahun yang keberapa sudah ada masjid dijadikan sebagai tempat beribadah kepada Allah untuk digunakan selama Ramadan. Jadikan masjid tempat i'tikaf, Al-Quran sebagai teman setia katanya. Setiap Ramadan insya Allah kita harus punya rencana untuk khatam Quran walau hanalil lega mentang kecil. Jika kita melihat bagaimana dengan pembangun mazhab-mazhab yang lalu, contoh lagi Imam Syafi'i itu sekalian, berapa kali setiap Ramadan beliau itu mengkhatamkan Quran? 60 kali. 60 kali setiap Ramadan oleh Imam Syafi'i khatam Quran. Sama dengan surah diganya 2 kali tamat Quran. Lalu kita menyampaikan, kamu pengikut apa? Saya adalah pengikut mazhab Syafi'i. Padingga na tamat Quran selama Ramadan. Lang sampai tamat. Lega lungkun surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad sama dengan 3 tamat Quran. Oh, kamu menang. Tamat Quran bambut tamat. Mulai daripada surah Al-Fatihah sampai diakhiri dengan surah An-Nas. Bemenang. Susun rencana itu. Belum tentu Ramadan depan kita akan bisa seperti ini lagi. Barangkali di tengah-tengah perjalanan Ramadan Allah sudah memanggil kita. Maka oleh karena itu tunggu-tunggu sekalian, jadikan Ramadan ini sebagai tempat ajang bercocok tanam yang pada akhirnya kita punya panen raya. Apa yang kita panen? Yaitu panen amal ibadah selama Ramadan. Dan pada akhirnya sebagaimana Allah menjanjikan la'allakum tattaqun di ujung ayat, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Mungkin itu yang dapat ulun tuan sampaikan. Mohon maaf di atas segala kekurangan dan terima kasih di atas segala perhatian. Silap salah dalam ulun tuan sampaikan, sesungguhnya ini adalah manusia biasa. Bila benar yang saya sampaikan, sesungguhnya ini adalah datangnya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.